Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat, saudara sebangsa dan setanah air, dimanapun Anda ada dan berada. Berjumpa kembali dengan saya Abu Fikri dalam rangka kebaikan, kebenaran, untuk mempermudah langkah-langkah kita menuju jalan selamat, yaitu Allah dan Rasul-Nya. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat, beberapa hari yang lalu salah seorang saudara kita bertanya kepada saya. Pertanyaannya adalah, di mana Tuhan yang menciptakan langit dan bumi beserta apa yang ada di antara keduanya, serta menciptakan Baitullah Hakikat dan Baitullah Syariat itu berada. Saya sudah buat videonya kemarin dan saya sudah share di YouTube. Bahkan sudah 50 pemirsa yang menontonnya. Namun pada waktu sholat asar, ada rasa di batin saya itu mengatakan itu dihapus dulu, karena belum lengkap. Makanya saya hapus, saya ganti dengan video yang sekarang ini. Nah, beliau yang bertanya itu adalah orang yang saya hormati, yang saya cintai, dan yang saya kagumi, karena beliau sering memberikan komentar-komentar di dalam YouTube saya itu. Dari komentar yang beliau layangkan, dari pertanyaan yang beliau sampaikan, menunjukkan kelas beliau, bahwa beliau sudah banyak belajar, bahwa beliau sudah banyak tahu. Makanya saya sebenarnya berat untuk menjawab pertanyaan beliau, karena boleh jadi yang ditanya tidak akan lebih tahu daripada yang bertanya, atau sebaliknya, yang bertanya lebih tahu daripada yang ditanya. Namun namanya persaudaraan, jika ada saudara kita meminta, walaupun sedikit, berikanlah. Mudah-mudahan itu akan menjadi bukit. Itulah yang saya laksanakan di pagi hari ini, pukul 3 kurang 5 menit. Jadi kemarin saya sudah buat video, tapi rasa ini kayaknya belum lengkap itu. Maka saya hapus lagi. Nah, baik saudaraku. Seketika beliau bertanya, di mana? Di mana Tuhan yang menciptakan langit dan bumi beserta apa yang ada di antara kedua-duanya, yang menciptakan Baitullah Hakikat dan Baitullah Syariat? Kalau pertanyaannya di mana, berarti beliau menanyakan tempat. Nah, kalau dia menanyakan tempat, saya katakan begini: yang menciptakan langit dan bumi beserta isinya adalah Allah. Nah, kalau Allah itu kan nama daripada zat sang pencipta langit dan bumi itu. Makanya kalau nama jelas tidak berbentuk, tidak berupa, tidak bersuara, tidak berkata, tidak bertempat dan tidak ditempatkan.
karena nama. Namun jika kita bercerita tentang zat yang punya nama, di manakah tempatnya zat yang punya nama ini? Nah, dia ada pada sifatnya. Nanti akan ada pertanyaan lagi, di manakah sifat ini ia berada? Ia ada pada namanya. Nanti ada lagi pertanyaan, di manakah nama ini bertempat? Dia bertempat pada if'alnya atau perbuatannya. Tentu ini menunjuk kepada tubuh badan jasad. Nah, inilah yang hendak saya sampaikan kepada saudaraku yang bertanya dan kepada kita semua yang menonton video ini. Nah, oleh karena itu, jika Allah yang ditanya, jawabnya itu tadi. Karena Allah itu nama, dia tidak berbentuk, tidak berupa, tidak bersuara, tidak berkata, tidak bertempat, dan tidak ditempatkan. Karena dia nama. Oleh karena dia adalah nama daripada zat, maka dia bertempat. Di mana tempatnya? Tempatnya adalah pada sifatnya. Nah, inilah yang dijelaskan oleh Allah pada surat Sajadah ayat 4. Allahul ladzi khalaqus samawati wal ard wa ma bainahuma fi sittati ayyamin tsumma stawa 'alal arsy. Allah yang menciptakan langit dan bumi serta apa yang ada di antara kedua-duanya pada 6 masa. 2 masa menciptakan langit, 2 masa menciptakan bumi, 2 masa menciptakan isi langit dan isi bumi. Kemudian dia bertahta atau bersingasana di atas aras. Itu saudaraku. Nah, jadi ayat ini menunjukkan bahwa Allah nama zat itu bertempat pada sifatnya. Sifat itu bertempat pada aras. Begitu penjelasannya. Nah, bagaimanakah pendalamannya Pak Abu Fikri? Sebelumnya saya mohon maaf kepada para guru-guru, para mursyid, para tokoh-tokoh agama. Karena kita bebas mengekspresikan akal fikir kita untuk menjelaskan pengertian agama ini kepada semua saudara kita sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kita masing-masing. Izin saya. Nah, jadi pada surat Al-Insan ya, itu kita dengarkan kalimat hal ataka alal insa haynun dahri lam yakun sayin mazkuro. Itu Al-Insan ayat 1. Apakah sudah datang kepada manusia suatu berita tentang zaman yang belum disebut dengan zaman, era yang belum disebut dengan era,
waktu yang belum disebut dengan waktu. Artinya pada saat itu belum ada jam, belum ada hari, belum ada bulan, belum ada tahun, dan belum ada abad. Karena langit dan bumi beserta isinya belum tercipta. Nah, yang ada pada waktu itu satu-satunya adalah Allah. Tentu bukan hanya Allah. Dengan Ia yang bernama dengan nama itu, yaitu Zat. Nah, Allah sebagai nama Zat atau Zat yang bernama Allah ini, dia berkata. Yang kata-kata itu disampaikan oleh sifatnya yaitu Muhammad, ada pada hadis qudsi dan banyak kita jumpakan. Bunyi kata atau firmannya beliau, kuntu khanzan mufia fa ahbabtu khalaqa khalqun wa bi ta'arafuni. Aku adalah bendahara tersembunyi, bendahara gaib, bendahara yang tidak nyata. Aku ingin dikenal. Maka aku ciptakan makhluk. Dengan aku, dia mengenalku. Nah, ini ungkapan yang pertama kali Allah sampaikan, Allah nyatakan. Yang ungkapan itu disampaikan oleh Rasul kepada semua kaum hari ini. Nah, pada waktu itu masanya disebut dengan masa La ilaha illallah. Artinya tidak ada zat, tidak ada sifat, tidak ada nama, tidak ada perbuatan kecuali Allah lah dianya. Jadi Allah itu adalah nama daripada zat. Nama daripada zat. Pada Allah itu ada sifat, ada asma, ada perbuatan. Inilah awal muawal daripada semua kisah yang harus kita pahami. Nah, karena Allah ini ingin dikenal, makanya dia hendak menciptakan makhluk. Bagaimana cara Allah menciptakan makhluk? Caranya adalah dia membangkitkan sifatnya, yaitu Muhammad. Jadi zat yang bernama Allah ini membangkitkan sifatnya. Setelah sifat itu nyata, maka menyatulah Allah itu dengan Muhammad. Menyatulah zat itu dengan sifatnya. Nah, waktu itu eranya disebut dengan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Artinya tidak ada zat, tidak ada sifat, tidak ada nama, tidak ada perbuatan kecuali Allah lah dianya. Tetapi tidak nyata Allah, melainkan nyata ianya pada sifatnya. Nah, itulah momentum di mana Allah menyatu dengan Muhammad di era yang kedua tadi, saudaraku.
Makanya dikatakan tidak sempurna penyebutan kita kepada Allah tanpa Muhammad disebutkan. Ingat, tidak sempurna penyebutan kita kepada Allah tanpa Muhammad disebutkan. Artinya apa? Seketika kita bercerita tentang Allah, di dalam Al-Quran kita temukan berbagai macam aktivitas kegiatan kaum dan umat serta para nabi-nabi. Kita temukan kalimat berkata Allah kepada Adam, kepada Idris, Nuh, Hud, Lut, Saleh, Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, Yasub, Ayub, Shu'aib, Musa, Harun, hingga terakhir Isa. Kalau berkata Allah kepada mereka, artinya kata itulah kata Muhammad, saudara. Kata Muhammad. Karena Allah tidak nyata, melainkan ia nyata pada Muhammad. Zat tidak nyata, melainkan nyata ia pada sifat. Pada Muhammad inilah, pada sifat inilah nyata suara, kata, dan perbuatan Allah untuk kaum dan umat semuanya. Itu yang dimaksud dengan disebut Allah, tersebut Muhammad. Tidak sempurna penyebutan kepada Allah tanpa diikutsertakan nama Muhammad. Itu, saudara. Begitu juga sebaliknya. Disebut Muhammad, maka tersebut Allah. Tidak sempurna penyebutan kepada Muhammad tanpa disebutkan nama Allah. Apa maksudnya? Nah, itu dia. Seketika Muhammad itu bersuara, berkata, baik itu bentuk perintah dan larangan serta contoh kepada kaum, itu sejatinya Muhammad menyuarakan, mengatakan, memperbuat, mencontohkan kepada kaum suara, kata, perbuatan, dan contoh daripada Allah. Makanya Allah dan Muhammad itu dikatakan ahad. Kul huwa Allah ahad. Katakanlah, dia Allah Esa. Jadi siapa dia? Dia adalah sifat. Siapa dia? Dia adalah Muhammad. Satu dengan Allah. Katakan hai Muhammad. Sampaikan hai Muhammad. Buka rahasianya hai Muhammad. Dia Allah satu. Nah, inilah ayat-ayat yang mendukung kepada arah penempatan Allah sebagai nama itu pada zat sebagai energi, ia berada pada sifat. Satu. Nanti sifat inilah yang menjadikan langit dan bumi beserta isinya. Ingat, sifat itu Muhammad. Pada Muhammad itu ada Allah. Zat itu adalah Allah. Pada Allah ada Muhammad. Makanya seketika kita mendengar bahwa Allah menciptakan langit dan bumi beserta isinya pada 6 masa. Kemudian ia bertahta di atas aras. Kan itu yang kita dengar dari surat As-Sajdah tadi. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard wa ma bainahuma fi sittati ayyamin
Tsumastawa alal ars. Itu tidak bisa kita artikan hanya Allah saja. Tetapi di situ ada Muhammad. Makanya di ayat lain surat Luqman ayat 25 dikatakan bahwa walau sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunallah qulil hamdulillahi bal atsirhum la yu'minun. Jika ditanyakan kepada mereka, siapakah pencipta langit dan bumi? Pasti mereka mengatakan Allah. Pasti. Baik orang-orang Yahudi, Nasrani, Majusi pada zaman Nabi Muhammad, bahkan orang-orang Muslim hari ini. Pasti mereka mengatakan Allah. Qulil hamdulillahi balhum atsirul la ya'lamun. Katakan hai Muhammad, buka rahasianya hai Muhammad. Yang menciptakan langit dan bumi itu adalah Alhamdu. Alhamdu itu terdiri dari dua kata. Pertama kali alif lam, yaitu al. Kedua hamdu. Jadi al plus hamdu menjadi alhamdu. Jadi jelas yang menciptakan langit dan bumi itu adalah Allah, tapi pada Allah ada Muhammad. Yang menjadikan langit dan bumi itu adalah Muhammad, pada Muhammad itu ada Allah. Kebanyakan mereka tidak tahu. Karena fokusnya adalah kepada Allah semata. Seperti yang tertulis pada surat As-Sajdah ayat 4 tadi. Nah, bagaimana kalau kita katakan yang menciptakan langit dan bumi itu adalah Muhammad? Orang pasti tidak percaya. Kenapa? Karena mindset pemikirannya tertuju kepada Muhammad bin Abdullah, yang manusia yang sama ianya dengan kita. Tanpa mereka sadari bahwa Muhammad ini punya nama yang banyak. Mulai daripada alif, waktu itu ia ada serta Allah sebagai zat. Amin, alif lam mim, alhamdu, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, Ahmad, terakhir Muhammad. Nah, setiap nama-nama itu punya kurun waktu, punya ruang dan waktu, punya sejarah. Dan sejarah itu pasti berbeda-beda. Sewaktu dia bernama dengan Muhammad bin Abdullah binti Aminah, waktu itu dia adalah manusia seperti kita. Lahir pada hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal tahun 571. Waktu itu ditinggal oleh ayahanda seketika beliau berusia 5 bulan dalam kandungan emak.
ditinggal oleh bunda seketika beliau berusia kanak-kanak, yaitu 5 tahun. Diasuh oleh kakek Abdul Muthalib, dilanjutkan oleh paman Abu Thalib, kemudian berkembang menjadi seorang remaja, mendapat gelar Al-Amin, menikah dengan Siti Khadijah, usia 40 menyatakan dirinya sebagai Nabi dan Rasul Allah. Ditandai dengan dia menyuarakan, dia mengatakan, dia memperbuat perbuatan Allah yang nyata pada Rasul, yang Rasul itu ada pada tubuh, yaitu Nabi. Itu di usia 40 tahun, saudaraku. Sejak itu dia mengalami suka dan duka dalam penderitaan hidup, berdakwah, bahkan berperang dan bertempur, dikejar, hendak dibunuh, macam-macam. Dia hidup, dia makan minum, dia beristri, beranak, dia pun sakit senang. Terakhir tubuhnya pun mati. Itulah momentum seketika dia berada pada posisi Muhammad bin Abdullah. Kita tidak pernah dengar cerita dia seketika dia berposisi sebagai Ahmad, sampai-sampai Isa ibnu Maryam menyebutnya dalam kitab Injil, disebut oleh orang yang jujur tentang Muhammad ini akan datang. Cerita itu ada pada kitab Quran, pada surah As-Saf ayat 7. Mari kita bacakan bunyi pernyataan Isa ibnu Maryam seketika dia bernama Ahmad. Wa iz qala Isa ibnu Maryam ya bani Israila inni rasulillahi ilaikum musaddiqul lima baina yadayya minat taurati wa mubasysyiram bi rasuli ya'ti min ba'di ismu Ahmad. Ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Jadi Isa pernah ketemu dengan beliau seketika beliau bernama Ahmad, bukan Muhammad. Berarti sudah berada pada dimensi di atas Muhammad. Apa terjemahannya? Dan ingatlah, kata wa'iz ini saudaraku, ini ungkapan Allah dan Rasul kepada kita. Dan ingatlah. Kenapa ada kalimat dan ingatlah? Karena kita melihat kejadian itu, mendengar kejadian itu, menghadapi kisah itu. Tapi kita lupa. Maka diperintahkan kembali oleh Allah mengingat, baik kaum Isa saat itu ataupun kita hari ini. Nah, dan ingatlah seketika berkata Isa ibnu Maryam, wahai Bani Israel, wahai anak-anak keturunan Nabi Yakub, sesungguhnya aku inilah Rasulullah untuk kalian semuanya. Ya, memperbaiki apa yang ada di dalam dada kalian. Di sini tertulis musaddiqul lima baina yadayya, memperbaiki apa yang ada di antara kedua tangan di dalam dada, artinya hatinya mereka Bani Israel. Minat Taurati, daripada ajaran-ajaran Taurat, daripada ajaran-ajaran Musa yang sudah kalian simpangkan, itu maksudnya. Dan aku beritakan kabar gembira kepada kalian tentang seorang Rasul, ya'ti min ba'di, yang akan datang setelah aku,
namanya Ahmad. Itu surat As-Saff, surat nomor 61, ayat 6, saudaraku. Nah, jadi dimensi kita memandang Muhammad ini tidak hanya satu, Muhammad bin Abdullah saja. Kalau kita berpegang satu, maka berapa banyak keterangan tentang beliau serta Allah pasti tidak kita terima. Bahkan di zaman Nabi Musa, beliau pun muncul. Ingat seketika wahyu yang pertama kali terima oleh Musa. Musa berjalan dengan istrinya di sebuah padang pasir, Siti Rahmah binti Nabi Syuaib. Musa dan istrinya melihat api dari jauh. Bertanya Musa kepada istrinya, "Dek, apakah kamu melihat api itu?" "Ya bang, aku melihat." "Nah, kamu tunggu aku di sini. Aku akan mengambil api itu untuk petunjuk dan berdiamnya kita di malam hari nanti." Berarti kejadian itu adalah sore. Nah, berjalanlah Musa kepada api itu. Apa yang terjadi? Yang dilihat oleh Musa bukan lagi api, tapi sinar. Dia mendekat lagi, apa yang terjadi? Yang dilihat oleh Musa itu bukan sinar, tapi cahaya. Kemudian Musa mendekat lagi. Yang dilihat oleh Musa bukan cahaya, tetapi pohon. Dia mendekat lagi. Yang dilihat oleh Musa adalah sosok bertubuh, berbadan, berjasad, tampil sebagaimana orang dulu di era Musa. Jadi tubuh, badan, jasad serta wajah dan penampilannya tidak seperti orang Arab. Tentu seperti orang Kibti atau Mesir hari ini. Sesuai dengan momentum ketika Musa melihatnya itu. Jangan kita kira dia berbentuk seperti orang Arab hari ini. Tidak. Karena sesuai dengan kurun dan waktunya. Nah, waktu itu Muhammad berkata kepada Musa, "Ya Musa, innani anallah, la ilaha illa ana, fa'buduni wa aqimis shalah li zikri." Hei Musa, sesungguhnya aku ini adalah Allah. Tidak adalah Tuhan, akulah dianya. Oleh karena itu, sembah oleh kamu akan daku dan dirikan sholat. Di dalam sholat yang kau ingat adalah aku. Oleh karena akal kita kurang berpikir tentang ayat ini, kita kira yang dilihat oleh Musa, yang didengar suaranya oleh Musa, itu adalah Allah. Padahal Allah itulah nama, tidak berbentuk, tidak berupa, tidak bersuara, tidak berkata, tidak sama dengan segala sesuatunya. Nama apa? Nama siapa? Ya nama Zat. Zat inilah yang bernama dengan nama Allah. Tidak nyata zat, melainkan ia nyata pada sifatnya. Siapa sifat? Yaitu Muhammad. Berkatalah Allah, pada diri Muhammad tertuju kepada Musa, sesungguhnya aku ini adalah Allah. Tidak adalah Tuhan itu, akulah dianya. Oleh karena itu, sembah oleh kamu akan daku dan dirikan sholat. Di dalam sholat engkau ingat adalah aku. Bisa Musa mengingat seketika nama itu ada pada zat, seketika zat itu menyatu pada sifat,
Bisa Musa mengingat? Tidak mungkin. Tentu sifat pada waktu itu berwujud, saudaraku. Wujud inilah yang saya katakan bukan seperti orang Arab, tapi seperti orang Kipti atau Mesir. Makanya Musa bisa melihat dia, mendengar suaranya, mengingatnya dia. Nah, dalam hal ini perlu kita pahami, kalau Allah itu nama siapa? Nama zat. Nah, ini disebut dengan esensi, inti dasar daripada segala sesuatu. Kalau sifat yang bernama dia dengan nama Muhammad tadi, sebenarnya belum Muhammad, namanya Ahmad. Itu wujud. Karena Allah tidak nyata di dia. Itu wujud. Seketika dia bertubuh, berbadan, berjasad kepada jasad seperti kita, itu disebut dengan Nabi. Itulah wujud. Nah, di wujud inilah Musa bertemu dengan beliau. Makanya suara Allah tidak nyata, melainkan nyata pada Rasul. Suara Rasul tidak nyata, melainkan nyata pada nabinya. Kata Allah tidak nyata, melainkan nyata pada Rasul. Kata Rasul tidak nyata, melainkan nyata pada nabinya. Di nabi itulah Musa bertemu dengan beliau. Muhammad itu, saudaraku. Itu surat Toha ayat 14. Makanya pada surat Al-A'raf, surat nomor 7, ayat 158, kita temukan kalimat yang berbunyi, Kul ya ayuhan nas inni rasulullahi ilaikum jami'a. Nah, kemudian allazi lahu mulkus samawati wal ardi la ilaha illahwa yuhyi wa yumitu fa aminu billahi wa rasulihi nabil umi allazi yu'minu billahi wa kalimatihi wa tabi'uhu la'allakum tahtadun. Ini adalah perkataan Musa kepada kaumnya. Bukan perkataan Muhammad ini. Perkataan Musa kepada kaumnya. Kul. Nah, kita kebiasaan katakan hai Muhammad. Padahal bukan katakan hai Muhammad di sini. Katakan hai Musa. Ini perintah Muhammad kepada Musa. Apa bunyi kata-katanya? Ya ayuhan nas ini Rasulullahi ilaikum jami'ah. Wahai manusia, sesungguhnya aku adalah Rasulullah kepada kamu semuanya. Nah, allazi lahu mulkus samawati wal ardi la ilaha illahwa yuhyi wa yumitu. Nah, jadi seketika Musa diperintah oleh Muhammad mengatakan ini kepada kaumnya, sang kaum pun bertanya, apakah benar engkau adalah diutus kepada semua manusia? Kata Musa, tidak. Aku hanya mengatakan kata Muhammad kepada kalian, bahwa Muhammad itu diutus oleh Allah kepada semua manusia sejak dari Adam hingga akhir zaman. Sebenarnya bukan hanya Adam, di atas Adam ada generasi lagi di atasnya. Tentu dari mereka ke Adam, dari Adam hingga akhir zaman. Nah, itulah dia. Dia adalah utusan Allah kepada semua manusia, yang dia itu
Padanya itu ada kerajaan langit, ada kerajaan bumi, tidak ada zat, tidak ada sifat, tidak ada perbuatan, kecuali dialah dianya yang hidup dan yang mematikan. Nah itu. Nah, pada kalimat berikutnya, fa'aminu billahi wa rasulihi nabil umi. Nah itu dia. Setelah dia mengatakan kata Muhammad kepada kaumnya, baru dia mengatakan berimanlah kamu kepada Allah dan kepada Rasul Nabil Umi. Nah dia mengatakan Muhammad waktu itu, saudaraku. Jadi Musa pun mengatakan Muhammad setelah dia mengatakan kata Muhammad, bahwa Muhammad adalah Rasul untuk semua manusia. Itu Muhammad yang mengatakan kata, tapi diperkatakan oleh Musa kepada kaumnya. Maka ditutuplah kata-kata Musa itu, fa'aminu, berimanlah kalian semuanya dengan Allah dan Rasulnya, yaitu Nabil Umi. Artinya suatu ketika nanti dia akan ada pada Nabi. Kalau sekarang dia belum. Dia masih berbentuk Rasul. Bernabi juga hanya sebatas Musa. Itulah yang disebut dengan innani anallah yang saya bacakan tadi. Nah jadi allazi yu'minu billahi wa kalimatihi wa tabi'uhu la'alakum tahtadun. Yang beriman dengan Allah dan kalimatnya, firmannya, ini Muhammad yang dimaksudnya ini. Jadi Muhammad itu adalah kalimat, firmannya. Apa maksudnya itu Pak Abu Fikri? Ya suara Allah, kata Allah, perintah larangan Allah tidak nyata, mereka nyata pada dia. Itu. Watabi'uhu la'alakum tahtadun. Dan ikutilah dia, Muhammad tadi. Mudah-mudahan kamu mendapat petunjuk. Kenapa? Karena dia memegang petunjuk, dia memegang agama sejak Adam hingga Isa hingga hari ini, saudaraku. Jadi Musa pun pernah berkata kepada kaumnya, kepada umatnya. Apa kata beliau? Wa aminu billahi wa rasulihin nabiyil ummi allazi yu'minu billahi wa kalimatihi wa tabi'uhu la'alakum tahtadun. Jadi Musa berkata kepada kaumnya, yaitu berimanlah kamu kepada Allah, kepada Rasul Nabil Umi. Yang Rasul itu percaya kepada Allah dan mengatakan, menyuarakan suara Allah kepada kaum. Ya. Wattabi'uhu, dan kamu ikutlah dia. La'alakum tahtadun, mudah-mudahan kamu mendapat petunjuk. Jadi Nabi Musa pun sudah bertemu dengan Muhammad ini, saudara, sebelum beliau dizahirkan sebagai manusia biasa seperti kita. Makanya saya katakan Muhammad itu sudah ada sebelum yang ada ini ada. Dia awal dijadikan, terakhir dizahirkan dengan berbagai macam bentuk dan rupa wajah sesuai dengan momentum dimensi di daerah masing-masing. Nah itu. Nah ini satu lagi untuk menguatkan kita bahwa seketika tersebut nama Allah, maka tersebutlah nama Muhammad. Disebutkan nama Muhammad, maka tersebutlah nama Allah. Dikatakan Allah, maka terkatakan Muhammad. Nah, bagaimana mungkin Musa dan Isa, sebenarnya semua nabi dan rasul, semua wali termasuk kita, sudah pernah ketemu
Kapan? Dulu. Nah, ini saya bacakan firman Allah pada surat Ali Imran, surat nomor 3 ayat 81. Ya. Ini adalah momentum seketika Allah berkata kepada semua rasul, semua nabi, semua wali yang jumlahnya 124.313. Allah berkata ya melalui Muhammad. Nah, pada tulisan hanya kita tangkap Allah saja. Padahal tidak begitu. Ya. Nah, disinilah asal muasalnya kenapa Muhammad itu dikatakan Syaidul Mursalin. Ya, tuannya para rasul. Syekhnya para rasul. Gurunya para rasul. Itu saudaraku. Nah, mari kita baca ayatnya. Wa is akhazallahu mitsaqun nabiyina. Dan ingatlah, ini kalimat ini diingatkan oleh Allah Rasul kepada semua yang membaca tulisan ini, termasuk kita hari ini. Dan ingatlah seketika Allah mengangkat saksi atau sumpah terhadap semua nabi-nabi. Kalau sudah semua kan berarti semuanya. Bukan hanya seorang, dua orang, tiga orang. Kemudian Allah melanjutkan lagi pernyataannya. Lama ataitukum min kitabi wal hikmati. Artinya, sungguh aku telah menurunkan kepada kamu sekalian kitab dan hikmah. Jadi Allah mengatakan itu, tapi Muhammad yang mengatakan kepada semua nabi-nabi. Sungguh aku telah meletakkan, menurunkan kitab kepada kamu dan hikmah. Apa itu kitab? Buku? Bukan. Kitab itu adalah pengetahuan tentang Dia, yang padanya ada awal, ada akhir, ada zahir, ada batin. Dia menunjukkan kepada Allah itu sendiri, saudaraku. Tidak nyata kitab, melainkan nyata ianya pada Quran, bacaan. Yang bisa dilihat dia, didengar suaranya, bisa dihadapi dia. Itulah Muhammad. Muhammad itu Quran. Kalau kita adalah ayat yang membaca. Begitu para nabi, para rasul, para wali, dalam dadanya adalah ayat yang membaca. Nah, jadi Allah sudah memberikan melalui Muhammad ilmu tentang kitab, tentang Quran, tentang ayat, juga hikmah tentang metode, cara, sejarah yang akan disampaikan kepada kaum. Itu maksud kalimat ini tadi. Kemudian summa ja'akum rasulu musaddiqul lima ma'akum. Kemudian datanglah seorang rasul kepada kamu, memperbaiki apa yang ada pada kamu. Siapa itu seorang rasul? Ya, rasul yang dirasulkan, yang dimaksud itu adalah Muhammad itu sendiri. Mendatangi mereka saat itu, memperbaiki apa yang ada pada mereka, membenarkan misi mereka. Dan begitulah nanti seketika di dunia, kalau ada para nabi, para rasul, para wali keliru, yang akan mengingatkan dia adalah rasul tadi. Rasul dirasulkan tadi itu Muhammad tadi. Nah, itu. Kemudian la tu'minuna bihi wa la tansurunahu. Niscaya kamu akan sungguh-sungguh beriman kepadanya dan menolongnya. Niscaya di sini artinya pasti kamu akan sungguh-sungguh beriman kepadanya dan menolongnya, artinya melaksanakan perintahnya. Ya pastilah. Bagaimana
para nabi, para rasul, para wali tidak beriman kepada dia, saat itu dia sendiri yang mengatakan kata itu, pasti mereka mau mengikuti perintah sebagai utusan daripada rasul itu sendiri. Jadi ada rasul yang dirasulkan itu hanya satu dalam Muhammad, ada rasul-rasul yang diutus oleh rasul. Nah, di sini kadang-kadang kita rancu memahaminya, saudaraku. Kalau Muhammad itulah rasul yang dirasulkan, cuman satu dianya. Tapi rasul-rasul banyak. Rasul yang dirasulkan oleh Allah melalui Muhammad itu banyak. Nah, itu yang kita kenal hanya 25. Dari Adam hingga Muhammad itu sendiri. Oke, kita lanjutkan membaca ayat tadi. Qala, berkata Allah. Nah, ya kalau Allah berkata kan otomatis Muhammad yang mengatakan kata itu. Ingat, tersebut nama Allah, tidak sempurna penyebutan kepada Allah tanpa disebut Muhammad. Tersebut Muhammad, maka tersebut Allah. Tidak sempurna penyebutan kita kepada Muhammad tanpa ada Allah. Ya. Nah, qala, berkata Allah melalui Muhammad. Aqrartum wa akhastum ala zalikum isri. Artinya Allah berfirman, tentu memfirmankan itu adalah Muhammad. Apakah kamu mengakui dan menerima perjanjianku terhadap yang sedemikian itu? Kalau masa kita tanya, apakah kamu mengakui, siap bersaksi? Qalu, maka semua nabi, semua rasul, semua wali waktu itu berkata, aqrarna, kami berikrar, kami bersaksi, kami bersumpah. Nah, qala, kalau begitu kata Allah, kalau begitu kata Allah, fashhadu, kalian saksikan, wa ana, dan aku, ma'akum minasyahidin. Kalau begitu, saksikan, kalian, aku, sama-sama sudah bersaksi tentang hal ini. Jadi di alam sono sudah terjadi pertemuan Allah dan Rasul itu dengan para rasul-rasul dan para nabi-nabi serta wali-wali, saudaraku, yang jumlahnya 124.313 itu. Makanya beliau dikatakan penghulu para rasul, Syairul Mursalin. Itu. Nah, kembali kita kepada tema kita tadi. Setelah kita tahu bahwa Allah itulah nama, ia adalah nama daripada zat. Zat itu tidak nyata, melainkan ia nyata pada sifatnya, itu Muhammad. Nah, tempatnya Allah itu adalah pada zat, karena Allah itu nama. Tempat zat itu, zat yang bernama Allah itu tempatnya adalah sifatnya itu Muhammad. Nah, tempat Muhammad di mana? Tempat Muhammad di mana? Nah, tempat Muhammad itu di aras. Aras itu apa? Nah, dikatakan oleh Allah melalui Muhammad itu sendiri, 4 pasal yang dijadikan daripada Muhammad. Ingat, ini masih cerita tentang zaman sebelum disebut dengan zaman, bukan cerita hari ini. 4 pasal yang dijadikan daripada Muhammad. 1, negeri yang diberkati. Ini disebut dengan negeri Bakkah. Ada kisahnya pada surat Ali Imran ayat 96-97. 2, aras di bumi atau Baitullah. Bumi mana? Bukan bumi kita ini, bumi di negeri Bakkah tadi. 3, sorga neraka. Ya. 4, mukmin. Jadi mukmin, sorga neraka, aras di bumi, bumi berkati, bermula daripada Muhammad, berasal daripada Muhammad. Kalau mereka ini nur, Muhammad juga nur.
Mereka Nur Muhammad, Muhammad nurnya Allah. Allah Maha Nur. Begitu saudara informasinya. Lalu apakah benar Muhammad itu di Aras atau di Baitullah tadi? Iya. Sesuai dengan pertanyaan saudaraku tadi. Nah, dari mana kita tahu? Buka surah Ali Imran ayat 96-97. Apa kata Allah melalui Muhammad? Inna awala baiti di alinasi lalazi bibakah mubarakah wa hudalil alamin fihi ayatu bainatu maqama Ibrahim mandakalahu kana amina. Sungguh rumah yang pertama kali. Nah, aku yang membuatnya, kata Allah melalui Muhammad. Itulah rumah yang ada di Bakkah. Nah, Bakkah inilah yang saya katakan negeri yang diberkati tadi. Rumah yang pertama kali itulah Aras. Aras itulah rumah. Diberkati rumah itu. Diberkati artinya tidak ada hawa, tidak ada nafsu, tidak ada dunia, tidak ada syaitan. Belum hari ini kita itu saudaraku. Cerita dulu. Hudalil alamin. Nah, itu dia. Petunjuk bagi alam semesta. Jika langit, bumi beserta isinya termasuk apa yang ada di alam diri mau minta petunjuk kepada Allah, arahnya ke sana, ke rumah itu. Kenapa? Karena di dalamnya ada Rasul yang membawa petunjuk, yang membawa agama. Inilah yang diterangkan pada surah As-Saff. Wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Dia itu Allah mengutus Rasul. Dia itu Allah menyatakan Rasul. Kemudian Allah itu ada di Rasul. Makanya Rasul itu membawa petunjuk. Rasul itu membawa agama. Nah, jadi isi alam semesta kalau minta petunjuk kepada Allah, iya, alamatnya rumah. Kemudian temui Rasul yang membawa petunjuk, membawa agama. Karena pada Rasul itu ada Allah. Nah, itu. Diceritakan lagi pada ayat itu juga. Fihi ayatu. Ya, di dalamnya ada ayat-ayat. Ayat apa ini? Ayat tulisan? Bukan. Ayat yang dimaksud itu adalah mukmin, saudaraku. Mukmin itu adalah yang keempat dari asal muasal penciptaan. Kan dikatakan tadi, 4 pasal dijadikan daripada Muhammad. 1, bumi yang diberkati. Itulah negeri Bakkah. 2, aras di bumi. Itulah Baitullah. 3, surga neraka. Itulah rasa diri. Bahagia dan derita, senang dan susah, baik dan buruk. Dan seterusnya. 4, mukmin. Mukmin inilah ayat. Sekaligus asma. Nah, kenapa dia dikatakan ayat? Karena dia tandanya Rasul. Rasul tandanya Allah. Nah, di dalamnya terdapat ayat-ayat. Nanti dulu Pak Abu Fikri, kenapa dia dikatakan ayat? Baik, saya katakan. Seketika Rasulullah itu mengatakan suara Allah yang bunyinya zalikal kitabu la raiba fihi hudalil muttaqin. Sedemikian itu kitab tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi orang bertakwa. Kan ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, mahwal kitab? Ya Rasulullah, apa itu kitab? Karena Nabi tidak pernah megang buku, megang catatan, tidak pernah. Dijawab oleh Nabi, Alkitabul Quran. Tambah bingung lagi sahabat. Kitab itu adalah bacaan. Apa yang mau dibaca? Kitabnya saja tidak ada. Yang dibaca itu kan beliau. Artinya dilihat, didengar, dirasakan, dihadapi. Beliau itu Quran. Allah itu kitab, beliau adalah Quran. Lalu siapa yang membaca? Nah, ada pada surat Al-Ankabut
ayat 49. Bal huwa ayatu bainatu fisudur alazinatul ilmi wa may yaj'adu bi ayatina ila salimun. Bahwa kitab itu adalah Quran, Quran adalah ayat dalam dada kamu dalam bentuk cahaya yang terang. Dia menuju kepada roh kita, saudara. Tidak ada yang mendustakan ayat ini kecuali orang zalim. Nah, di dalam rumah tadi ada ayat atau mukmin tadi. Lalu kenapa dia dikatakan mukmin si ayat tadi? Jadi katakan mukmin adalah seketika mereka melihat Allah, melihat zat tidak nyata, Allah tidak nyata zat, mereka nyata ada sifatnya, bernama ia dengan nama Muhammad. Nah, cerita ini ada pada surat Al-A'raf 172. Tapi di surat Al-A'raf 172 itu spesifiknya manusia, untuk kita. Tidak langit, tidak bumi, tidak segala-galanya, kecuali untuk kita. Padahal yang hadir pada waktu itu adalah semua ayat, semua mukmin, semua nur Muhammad, semua roh langit, roh bumi, roh alam semesta, termasuk roh kita. Nah itu. Nah, wa iz akaza rabbuka min bani adam min zuhurihim zuriyatum wa ashhadum ala anfusahum alastu bi rabbikum qalu bala syahidna antakulu yaumal qiyamah inna kunna an hadzal ghafilin. Ingatlah seketika aku mengeluarkan semua keturunan anak Adam. Nah, ini cerita fisik. Kemudian aku angkat sumpah atas diri mereka masing-masing. Nah, itu baru menjurus kepada ayat tadi. Ya. Wa iz akaza rabbuka min bani Adam min zurihim zuriyatam wa ashhadhum ala anfusahum. Itu dia. Aku angkat sumpah atas diri mereka yang sebenar diri masing-masing. Aku tanyakan kepada dia, alastu bi rabbiku, adakah tidak aku ini dengan Tuhan kamu? Aku ini adakah tidak dengan Tuhan kamu? Karena semua ayat, semua mukmin, semua nur waktu itu melihat dia. Dia jawab, bala syahidna. Benar engkau dengan Tuhan kami, kami menyaksikan. Artinya Allah ya sebagai zat nyata pada sifatnya yaitu Muhammad disaksikan oleh semua nur ini, semua ayat ini. Bernamalah dia mukmin saat itu karena dia percaya. Alastu bi rabbikum, adakah tidak aku ini dengan Tuhan kamu yaitu Allah tadi? Bala syahidna, benar kami menyaksikan kalau engkau itu dengan Tuhan kami yaitu Allah. Makanya semuanya bersaksi, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Aku bersaksi tidak ada zat, tidak ada sifat, tidak ada nama, tidak ada perbuatan kecuali Allah lah dianya. Tetapi yang kulihat pada saat itu, yang kudengar saat itu, yang kuhadapi saat itu bukan Allah, melainkan utusannya, melainkan sifatnya, melainkan wujud sertanya, bernama dia dengan nama Muhammad. Itu saudaraku. Ya. Nah, yang hebat lagi pada ayat itu dikatakan fihi ayatu bainatu maqama Ibrahim. Di dalamnya itu terdapat ayat-ayat yang terang, di antaranya ada makom Ibrahim. Nah, Ibrahim tersebut lagi di sini. Jadi cerita alam sono itu bukan hanya Isa, bukan hanya Musa, Ibrahim pun tersebut. Di antara yang menyaksikan Allah tidak nyata pada Muhammad, di situ ada Ibrahim. Tapi Ibrahim ini hebat, luar biasa. Kenapa hebat? Karena Ibrahim berada di depan semua nur, semua ayat, semua mukmin, semua ruh. Jadi roh langit, roh bumi, roh alam semesta, roh hewan, roh apa saja termasuk roh kita di belakang Ibrahim. Di belakang Ibrahim. Ibrahim itu di depan. Makanya Ibrahim itu dikatakan imam. Kita dikatakan makmum. Sedangkan Ibrahim dan kita menyaksikan siapa?
Menghadapi siapa? Menghadapi Allah yang tidak nyata Allah, melainkan nyata sifatnya itu Muhammad. Muhammad itulah hadapan, Muhammad itulah kiblat, saudaraku. Itu ceritanya itu. Nah, coba lihat surat Al-Baqarah ayat 124, 125. Wa izbatala Ibrahim rabbuhu bikalimati fa'atamahuna. Qala inni ja'iluka imamman linnas. Ingatlah seketika Ibrahim diuji oleh Allah dengan beberapa kalimat. Kemudian dia bisa menyelesaikannya. Maka aku katakan kepadanya, sesungguhnya engkau kujadikan imam, hai Ibrahim, bagi semua manusia. Jadi seketika Ibrahim diuji dengan beberapa kalimat, itu bersama-sama dengan kita. Ya, alastu birabbikum, adakah tidak aku ini dengan Tuhan kamu? Ujiannya itu cuma pertanyaannya. Bersama dengan kita. Dan beliau menyaksikan. Maka dipilihlah beliau itu sebagai imam daripada semua kita. Maka imamlah dia. Kita adalah makmum. Termasuk Adam, Idris, Nuh, Lut, Saleh. Itu di belakang beliau. Walaupun mereka duluan lahir ketimbang Ibrahim. Itu saudara. Terakhir ayat ini ditutup dengan mandakolah amina. Siapa yang masuk ke dalam rumah itu, maka aman sentausalah dia. Itulah rumah yang aman, itulah rumah yang selamat. Di dalamnya kita sukses bertemu Rasul dengan Allah, Allah dengan Rasul di tempat itu. Nah, selesai ceritanya. Itulah jawabannya saudaraku tentang pertanyaan saudara tadi. Ya, itulah jawabannya. Allah itu adalah nama. Dia tidak bertempat dan tidak ditempatkan, itu benar. Nama siapa? Nama Zat. Zat itu adalah Allah. Nah, kalau Allah bukan tidak bertempat, tidak ditempatkan, dia menempatkan dirinya pada sifatnya, yaitu Muhammad. Nah, di manakah tempat Muhammad? Itulah di dalam Baitullah atau di dalam aras. Kok bisa begitu Pak Abu Fikri? Dia menempati ciptaannya. Ya, kenapa tidak? Bukankah zat itu mengadakan sifat? Ya kan? Sifat itu mengadakan nama. Nama itu mengadakan perbuatan. Siapa nama? Apa nama? Ya mukmin tadi. Mulai daripada bumi diberkati, aras di bumi, surga neraka, mukmin. Jadi mukmin ini dengan bumi diberkati, aras di bumi, surga neraka, satu keluarga, satu rumpun. Sama-sama dijadikan oleh Allah dan Muhammad daripada Muhammad. Nah, dijadikanlah aras atau Baitullah tadi tempat tetap Allah dan Rasul di situ, saudaraku. Itulah yang disebut Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard wa ma bainahuma fi sittati ayyam tsumma stawa 'alal ars. Kemudian dia bertahta di atas aras. Itulah ceritanya. Jika saudaraku bertanya, di manakah Allah yang menciptakan langit dan bumi, atau Tuhan menciptakan bumi dan langit beserta isinya, letaknya di aras. Jadi tidak aneh kalau kita yang membuat rumah, bukan berarti kita tidak bisa masuk rumah. Kita bisa masuk rumah. Kalau kita buat kendaraan, bukan berarti kita tidak bisa menggunakan kendaraan. Kita bisa masuk kendaraan. Kalau kita buat kursi, bukan berarti kita tidak bisa duduk di atas kursi. Kita bisa duduk di atas kursi. Gitu, saudara. Nah, itu pun kajian untuk memudahkan kita paham. Ingat itu. Untuk memudahkan kita paham. Sejatinya kisah itu kalau dilanjutkan tidak begitu. Itulah cerita yang masih bisa kita ceritakan. Sebenarnya cerita ini tidak bisa diceritakan lagi saking dalamnya. Tapi apa namanya kalau tidak bisa diceritakan?
Berarti omong kosong, kosong omong, tidak ada kata di situ. Supaya ada kata, maka Allah sendiri, Rasul sendiri mengatakannya. Ada kata itu dalam kitab, itu yang kita sampaikan hari ini. Oke, sejatinya ini tidak bisa dikatakan dan tidak bisa diceritakan. Tapi jadilah bagi kita untuk menceritakan apa yang Allah Rasul ceritakan pada kitab, diuraikan kita malam ini kepada saudara-saudara. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.